Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pemirsa streaming kami yang berbahagia, rahiminallahu wa iyyakum. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua hingga di kesempatan pagi yang berbahagia ini, Ahad tanggal 19 April 2020 bertepatan dengan 25 Sya'ban 1441 Hijriah. Kami bisa berkumpul di sini ya, kemudian menyapa antum semua, khususnya anggota Usroh di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, dan Jawa Tengah, serta kaum muslimin yang bergabung di acara streaming kami, yaitu streaming kajian Hasmi. Kemudian salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada panutan kita, baginda yang mulia Nabi Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain, dan kepada siapa saja tentunya yang mengikuti beliau hingga hari akhir kelak. Kaum muslimin pemirsa streaming kami merupakan, bisa dikatakan adalah pengganti dari kajian umum yang rutin kita selenggarakan di tiap pekannya di masjid-masjid terdekat di wilayah antum, khususnya yang ada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bandung, dan Jawa Tengah. Nah, kebetulan di saat wabah pandemi seperti saat ini, tentu kita tidak bisa melaksanakan kegiatan secara langsung di masjid-masjid, karena kita harus mengikuti arahan pemerintah dan para ahli di bidang kesehatan bahwa kita harus bersama-sama ya berikhtiar untuk sedemikian rupa bisa meminimalisir potensi penularan wabah COVID ataupun corona ini gitu ya, agar terminimalisir dan tidak menyebar secara masif. Maka kita tentu berkewajiban mengikuti arahan ini, yaitu untuk senantiasa menjaga jarak ataupun social distancing gitu ya. Alhamdulillah di kesempatan hari ini ya, Ahad 25 Sya'ban, artinya kita sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan, satu bulan yang spesial, satu bulan yang penuh kebaikan dan keberkahan. Tentu pas kiranya ketika kita perlu memahami dan mempelajari tentang keutamaan-keutamaan Ramadan yang bisa menjadikan motivasi bagi kita agar bisa menjalani Ramadan dengan lebih maksimal lagi. Dan di kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah, seperti yang sudah kita ketahui bersama dan kita share jadwalnya, bahwa pekan ini, Ahad ini, jadwal pemateri ataupun yang akan menyampaikan spirit motivasi Ramadan atau yang biasa kita kenal dengan Targhib Ramadan, sudah hadir bersama kita sekali ini adalah Pak Ustadz Dr. Salahuddin LC-MA-HUM. Beliau alhamdulillah telah hadir di tengah kita, di tengah kami, yang akan menyampaikan dan menyapa Anda sekalian. Ya, gimana Ustadz kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Mungkin 1 jam ke depan insya Allah kita akan menyimak tentang motivasi spirit Ramadan. Ya, kemudian kita akan melanjutkan dengan nanti disambung dengan sesi tanya jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan ataupun nanti akan disampaikan oleh pemirsa streaming kami di kesempatan pagi hari ini. Ya, untuk efektivitas waktu, marilah kita simak penjelasan ataupun pemaparan tentang Targhib Spirit Ramadan oleh Ustadz Dr. Salahuddin LC-MA-HUM. Pada beliau waktu kami persilahkan. Silakan Ustaz. Jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd.
Pemirsa dimanapun Anda berada, puji dan syukur kita haturkan, kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal, Rabb semesta alam, penguasa kita semuanya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah atas junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya hingga yaumil qiyamah. Di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang bulan Ramadan, yaitu beliau memberikan busyra atau kabar gembira kepada kaum muslimin, kepada para sahabatnya. Ya, hal ini berdasarkan sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau mengatakan ketika datang bulan Ramadan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadan." Ramadan telah datang. Ramadan telah mendatangi kalian. Syahrun mubarak, di mana Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah memfardukan berpuasa di bulan itu. Tuftahu fihi abwabul jannah. Dibukakan di bulan Ramadan seluruh pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan ditutup seluruh pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin. Setan-setan diikat di bulan Ramadan. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Kemudian di bulan itu pun ada malam, ada sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Dan siapapun yang terhalang dari kebaikannya, sungguh dia terhalang dari kebaikan yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Ini adalah busyra dan kabar gembira dari Rasulullah SAW untuk kita semua. Sebentar lagi, beberapa hari ke depan, kita akan memasuki bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik dan hidayah agar kita bisa banyak melakukan aktivitas ibadah di dalamnya. Sebelum kita memasuki bulan Ramadan, maka kita harus mengilmui apa saja amalan-amalan yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Ada sebuah perkataan seorang imam besar, yaitu Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau mengatakan, al-ilmu qabla al-qaul wal-amal. Ilmu itu harus ada, harus dimiliki sebelum adanya perkataan dan amal perbuatan. Kita akan beramal sesuatu di bulan Ramadan, maka kita pun harus mengilmui apa saja amal-amal yang dilakukan di bulan Ramadan. Yang pertama yang harus kita ketahui bahwa puasa Ramadan itu hukumnya adalah wajib. Ya, ini berdasarkan Al-Quran, Sunnah, serta Ijma'. Ya, Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' telah mengatakan wajib hukumnya puasa di bulan Ramadan. Maka kafirlah orang-orang yang mengatakan puasa itu tidak wajib. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kutiba alaikum artinya furidha alaikum atau wujiba alaikum, difardukan, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Artinya goal daripada puasa ini adalah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka mudah-mudahan dengan puasa Ramadan ketakwaan kita akan meningkat. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, dan insya Allah dengan ketakwaan itu Allah akan memasukkan kita semuanya ke dalam surga. Sebab tanpa takwa surga tidak mungkin dibukakan untuk seseorang. Hadirin, Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa kita akan mulai berpuasa ketika melihat hilal di akhir bulan Sya'ban. Ya, sebagaimana Rasul mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah ketika kalian melihat hilal,
dan berbukalah ketika kalian melihat hilal. Apa makna hadis ini? Pertama, berpuasalah ketika kalian melihat hilal. Ini akan dilihat pada tanggal 29 Sya'ban. Di tanggal 29 Sya'ban, maka kaum muslimin memantau apakah bulan terlihat ataukah tidak. Ketika terlihat di tanggal 29 Sya'ban, maka esok harinya kita berpuasa. Ya, wa aftiru li ru'yatihi. Dan berbukalah ketika kalian melihat hilal. Artinya kaum muslimin akan merayakan hari raya Idul Fitri ketika melihat hilal di tanggal 29 Ramadan. Ya, fa in ghubbiya 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30. Jika hilal tidak terlihat di tanggal 29 Sya'ban, maka Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Sebab hitungan hari-hari, ya hitungan satu bulan itu 29 sampai 30 hari. Ketika tanggal 29 tidak terlihat hilal, maka digenapkan Sya'ban itu menjadi 30 hari dan esoknya adalah bulan Ramadan. Ya. Kemudian kita pun harus mengetahui apa saja rukun-rukun puasa. Ya, dan ini sudah terdapat di dalam kitab-kitab fikih. Kalau kita buka kitab-kitab fikih, ya, di antaranya fikih Syafi'iyah, maka para ulama akan mengatakan rukun puasa itu ada dua. Ya, yang pertama niat. Nah, niat ini letaknya adalah di dalam hati, bukan di lisan kita. Niat itu letaknya di dalam hati, artinya menyengaja kita akan berpuasa. Kemudian niat di puasa Ramadan itu harus ada setiap malam di bulan Ramadan. Ya, ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man lam yujmi' siyam qabla al-fajri fala siyama lahu." Siapa saja yang tidak menggabungkan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa untuknya. Artinya, kita akan memulai puasa sebelum fajar, sebelum berkumandang azan subuh, sebelum datang fajar shadiq. Kita sudah berniat, kita sudah menyengaja akan berpuasa. Ya. Kemudian yang kedua, setelah ada niat berpuasa, yaitu menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, dari fajar hingga maghrib. Ya, berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, "Wa kulu washrabu." Silahkan makan, silahkan minum, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Sampai jelas ya benang putih dengan benang hitam ya, dengan terbitnya fajar. Artinya sampai jelas datang fajar shadiq. Jadi di malam-malam itu boleh makan, boleh minum sampai datang fajar shadiq. Tsumma atimmus siyam ilal lail. Kemudian sempurnakan puasa sampai malam, artinya sampai maghrib. Jadi ini waktu puasa itu dari fajar shadiq sampai maghrib, dari subuh sampai maghrib. Ini waktu seseorang berpuasa. Ya. Kemudian kita pun harus mengetahui bahwa fajar shadiq itu beda dengan fajar kadzib. Ya, fajar kadzib ini fajar dusta. Nah, ketika datang fajar kadzib, biasanya cahaya yang membuncah dari bawah ke atas, itu fajar kadzib, fajar bohongan, ya, fajar dusta. Dan dari cahaya dengan ufuk, dengan ujung bumi itu masih ada kegelapan, itu namanya fajar kadzib. Kalau fajar shadiq itu membentang dari utara ke selatan dan cahayanya itu nempel dengan ufuk, itu adalah fajar shadiq, waktu masuk subuh dan waktu start puasa. Kaum muslimin rahimakumullah, setelah kita mengetahui rukun-rukun puasa, maka kita pun harus mengetahui apa saja pembatal puasa agar bisa kita jauhi selama berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama, yang tentu sudah kita kenal, yaitu makan dan minum. Makan dan minum dengan sengaja. Ya, makan dan minum dengan sengaja ini akan membatalkan puasa. Adapun ketika seseorang makan dan minum ya karena lupa, maka ini sama sekali tidak merusak puasanya, tidak membatalkan puasanya. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza nasiya fa akala wa syariba
falyutimma saumahu. Ketika seseorang makan kemudian minum karena lupa, maka sempurnakanlah puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala sedang memberikannya makan dan Allah Subhanahu wa taala sedang memberikannya minum. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Jadi makan dan minum karena lupa itu sama sekali tidak merusak puasa. Lanjutkan puasanya, sempurnakan puasanya. Allah sedang memberikan makan dan minum ketika itu. Nah, kemudian kedua yang membatalkan puasa yaitu ya muntah dengan sengaja. Ya, muntah dengan sengaja ini pun membatalkan puasa. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul bersabda, "Man zara'ahu al-qai falaysa 'alaihi qada." Siapa yang muntah ya tanpa disengaja maka dia tidak usah mengqada. Artinya lanjutkan puasanya, tidak membatalkan puasa. Wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Tapi siapapun yang muntah dengan sengaja seperti memasukkan benda ke dalam mulutnya, memasukkan jari ke dalam mulutnya hingga dia muntah, maka hal itu membatalkan puasanya. Ya, waman istaqa'a 'amdan falyaqdi. Siapa yang muntah dengan sengaja maka hendaknya dia mengqadha puasanya karena batal puasanya. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Nah, kemudian termasuk pembatal puasa dan ini sangat berat sekali, ya, yaitu berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Ya, ini selain membatalkan dia pun terkena kafarat. Ya, dia terkena kafarat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa satu hari datang seorang laki-laki pada Rasulullah SAW. Ya, kemudian laki-laki ini berkata, "Qad halaktu ya Rasulullah." Wahai Rasul, celaka aku, binasa aku. Maka Rasul mengatakan, "Wa ma ahlakak?" Apa yang membinasakanmu? Qala waqa'tu 'ala imra'ati fi Ramadan. Aku menggauli istriku di siang hari di bulan Ramadan. Ya, dia batal puasanya. Membatalkan puasa dikarenakan berhubungan suami istri di bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW memberikan solusi kepadanya, hal tajidu ma tu'tiku raqabatan? Apakah engkau mempunyai seorang budak yang bisa engkau bebaskan? Qala la. Maka orang ini mengatakan, saya tidak memiliki budak wahai Rasul. Ya. Qala hal tastati an tasuma syahraini mutatabi'ain? Apakah engkau bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut? Maka orang ini mengatakan, qala la. Tidak wahai Rasul. Jangankan 2 bulan berturut-turut, sehari saja terjadi hal ini. Jadi dia mengatakan tidak sanggup wahai Rasul untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Qala fahal tajidu ma tut'imu sittina miskina? Maka Rasul pun mengatakan, apakah engkau mempunyai makanan untuk dibagikan kepada 60 orang miskin? Qala la. Dia pun mengatakan, tidak wahai Rasul, aku tidak memiliki makanan. Ternyata orang ini orang fakir, orang miskin, tidak mempunyai makanan, tidak mempunyai budak, tidak bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, summa jaa fa utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi araqin fihi tamrun. Summa jalas. Ya, fa utiya an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bi araqin fihi tamrun. Kemudian ya dia pun duduk dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya diberikan kurma 1 dunak. Ya, 1 dunak diberikan kurma. Faqala tasaddaq bihadza. Kemudian Rasul mengatakan, ambil kurma ini dan bersedekahlah dengan kurma-kurma ini. Lantas laki-laki ini mengatakan, wahai Rasul, apakah akan aku berikan kepada orang yang lebih fakir dariku? Sungguh di antara 2 kampung tidak ada orang yang lebih miskin dariku. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun tertawa. Hatta badat anyabuhu, sampai terlihat gigi taring beliau sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian Rasul mengatakan, idhab fa'atimhu ahlak. Bawa kurma ini semuanya, berikan kepada keluargamu. Nah, jamaah rahimakumullah, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa berhubungan suami istri
di siang hari bulan Ramadan termasuk pembatal puasa. Dan ya, sang laki-laki ini wajib membayar kafarah. Yang pertama, dia harus membebaskan seorang budak. Kalau dia punya budak, maka bebaskan seorang budak. Kalau tidak punya budak, ya tidak memiliki budak, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut tanpa batal, ya, dengan izin uzur syar'i. Yang ketiga, ya, kalau dia tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka memberi makan, ya, kepada 60 orang miskin. Ketika dia tidak memiliki apapun, maka harus dibantu oleh keluarga dekatnya, ya, dan oleh kaum muslimin di sekitarnya. Kemudian ada pembatal puasa yang paling buruk. Ya, ini yang paling buruk. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari pembatal ini, yaitu kemurtadan. Waliyadzubillah. Orang yang berpuasa kemudian ternyata di siang harinya dia murtad, atau menjelang maghrib dia murtad, waliyadzubillah, maka puasanya gugur. Bahkan bukan hanya puasanya, tapi seluruh iman, seluruh amal saleh yang telah dibangunnya selama ini itu gugur dikarenakan murtad. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 5, "Wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapapun yang kafir setelah beriman, murtad, keluar dari Islam, maka amal-amalnya akan gugur dan dia di akhirat akan termasuk orang yang paling merugi. Ini pembatal puasa dan pembatal amal saleh yang paling buruk. Nah, kemudian setelah kita mengetahui pembatal-pembatal puasa, maka kaum muslimin harus meningkatkan kualitas puasanya dengan cara melakukan sunnah-sunnah puasa. Ya, yang pertama termasuk sunnah puasa yaitu menyegerakan berbuka. Dari Sahal ibnu Sa'id radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma ajalul fitra." Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mempergegas berbuka. Hadis riwayat Muslim. Jadi ketika datang maghrib, waktu berbuka, maka kita harus langsung berbuka. Disunahkan seperti itu. Ya, disunahkan seperti itu. Jangan sampai terkena waswasatu syaitan. Sebab ada beberapa kelompok yang mereka mengakhirkan berbuka. Ya, sampai orang-orang sudah selesai azan, sudah mulai salat maghrib, baru mereka berbuka. Itu orang yang terkena waswasatu syaitan. Ya, tapi bagi kita kaum muslimin ahlus sunnah wal jamaah, itu harus mengikuti tuntunan Rasulullah SAW dalam berbuka, yaitu menyegerakan berbuka. Kalau yakin matahari sudah tenggelam, maka segera berbuka. Kemudian berbuka dengan rutab. Ya, awali berbuka puasa dengan rutab. Kalau tidak ada rutab, maka dengan tamar. Kalau tidak ada, maka dengan beberapa teguk air putih. Nah, ini anjuran dari Rasulullah SAW. Anas bin Malik radhiyallahu an, seorang sahabat dan juga pembantu Rasul, mengatakan, "Kana Rasulullah SAW yuftiru ala rutabat." Bahwa Rasulullah SAW itu memulai berbuka puasa dengan memakan rutab. Rutab ini kurma basah, kurma yang belum dijemur. Ya, mungkin jarang kita temui di pasar-pasar Indonesia. Tapi kalau ada, maka termasuk sunnah memulai berbuka dengan rutab. Qabla ayyusalliya, sebelum salat. Artinya berbuka dulu, baru salat. Ya, makan dulu, baru salat. Ya, fa illam takun rutabat fa'ala tamarat. Kalau Rasul tidak memiliki rutab, maka Rasul memulai buka puasa dengan tamar. Ya, dengan beberapa butir tamar. Dia biasanya mengganjilkan bilangan. Terkadang 3, terkadang 5, terkadang 7. Ya, mengganjilkan bilangan tamar atau bilangan rutab. Ya, tamar ini adalah kurma yang sudah dijemur dan ini alhamdulillah banyak sekali di pasaran kita. Ya, kita beli, kemudian kita suguhkan di hidangan keluarga kita atau di hidangan kaum muslimin untuk mengawali buka puasa. Fa illam takun hasawat minna, kalau tidak ada tamar, maka beliau ya meminum beberapa teguk air putih. Nah, ini rutab, tamar, baru air putih.
kalau ternyata ada keluarga miskin, ya, kemudian qadarullah tidak ada kaum muslimin yang mengetahuinya, tidak ada orang yang membantunya sehingga dia tidak bisa berbuka, ya, maka berbuka dengan niat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mencukupkan rezeki kita untuk berbuka di saat bulan Ramadan. Kemudian di antara sunnah puasa yaitu makan sahur. Ya, makan sahur termasuk sunnah ketika seseorang akan berpuasa. Ya, jangan tinggalkan makan sahur dikarenakan kita yakin kita orang kuat. Tanpa makan pun saya sanggup berpuasa. Jangan tinggalkan. Ya, jangan berkata seperti itu. Sebab ini termasuk sunnah Rasul. Beliau bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makanlah sahur karena dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Keberkahan apa saja? Pertama, keberkahan untuk ittiba'ur Rasul. Kita mengikuti Rasul. Ketika Rasul sahur, maka kita pun sahur. Dan seseorang sudah dianggap sahur ketika dia minum beberapa teguk air putih atau dia memakan beberapa butir kurma. Itu sudah dikatakan orang yang melakukan sunnah sahur. Dan juga dia akan lebih kuat dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan puasa ketika dia makan sahur. Ini keberkahannya. Kemudian yang keempat, mengakhirkan sahur. Ya, selain makan sahur juga disunahkan mengakhirkan sahur. Ya, biasanya Rasulullah SAW mulai sahur itu hanya beberapa menit sebelum waktu subuh. Ya, kira-kira membaca Al-Quran 50 ayat Al-Quran. Ini berdasarkan hadis dari Zaid Ibnu Thabit radhiyallahu anhu. Ya, beliau mengatakan tasaharna ma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma qama ila shalah. Kemudian setelah makan sahur kami pun bangkit untuk salat subuh. Ya, qultu kam kana bainal adzan. Kemudian aku katakan, ya, Anas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kak, berapa jarak sahur Rasul dengan azan subuh?" Ya, kam kana bainal adzan was sahur? Qala, maka beliau mengatakan qadru 50 ayat. Yaitu diperkirakan membaca Al-Quran 50 ayat. Berapa menit kita membaca 50 ayat? Anggaplah 15 menit. Maka 15 menit sebelum subuh atau mungkin 20 menit sebelum subuh itu baru mulai sahur. Ini sunnah Rasul. Jangan kita makan sahur ya jauh-jauh sebelum azan subuh. Jam 2 malam sudah sahur. Atau jam 3 malam sudah sahur. Padahal subuh jam 5 misalnya. Maka ini menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, ya, dan dia pun tidak mendapatkan keberkahan yang lebih dari syariah puasa ini. Ya, kalau kita bayangkan orang yang sahur dari jam 2, maka biasanya setengah 3 dia sudah start puasa. Kenapa? Karena setengah 3 sudah datang ngantuk, sudah lemah fisiknya, dia tidak makan lagi, tidak minum lagi. Dari setengah 3 sampai maghrib, dia puasanya seperti itu. Dan ketika datang waktu subuh, fisiknya sudah sangat lemah sekali dan biasanya meninggalkan salat subuh berjamaah. Beda dengan orang yang mengakhirkan sahur 15 menit sebelum subuh, 20 menit sebelum subuh, dia akan mulai puasa pas masuk waktu subuh. Dan ketika datang waktu subuh, fisiknya masih segar, fisiknya masih kuat. Ya. Nah, kemudian kita pun harus mengetahui, ya, tentang orang-orang yang harus mengqadha puasa, ya, ketika dia berbuka karena udzur syar'i. Ya, jika seseorang berbuka karena udzur syar'i, maka dirinya harus mengqadha puasa atau membayar puasa di waktu yang lain. Ya, yang pertama, orang yang boleh mengqadha puasa yaitu para musafir, ya, dan orang-orang yang sakit. Ya, musafir adalah mereka yang bepergian jauh. Dalam mazhab Syafi'i, musafir itu mereka yang bepergian yang jaraknya lebih dari 81 km. Maka itu dikatakan safar. Ya, kalau jaraknya dekat maka itu bukan safar. Kemudian yang dimaksud sakit di sini adalah mereka yang sakit yang memang berhubungan dengan puasa. Ya, seperti dia yang memang harus terus minum obat, maka orang tersebut dikategorikan sakit dan dia boleh tidak puasa di hari itu.
Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 184, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Siapapun di antara kalian yang sakit atau safar, kemudian tidak berpuasa, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka dia harus mengganti di hari-hari yang lain. Ya, diganti di hari-hari yang lain setelah Ramadan selesai. Ya, kemudian setelah lewat 1 Syawal, maka dia boleh mengqadha. Kalau tanggal 1 Syawal ini termasuk waktu yang diharamkan berpuasa. Tidak boleh mulai mengqadha startnya pada tanggal 1 Syawal, saking semangatnya. Itu tidak boleh. 1 Syawal kaum muslimin tidak boleh berpuasa, tapi mereka harus berbuka, berbahagia ya dengan menyelesaikan ibadah puasa. Nah, kemudian orang yang berbuka karena haid dan nifas, ya, orang yang haid dan nifas ini pun mereka tidak boleh berpuasa dan mereka harus mengqadha. Ya, dalilnya yaitu riwayat dari Imam Muslim an Mu'adzah qalat, dari Mu'adzah dia mengatakan, sa'altu Aisyah, aku berkata kepada Aisyah ya radhiyallahu anha, faqultu, kemudian aku katakan, ma balul haid taqdi shaum wa la taqdi shalah. Kenapa orang haid ini harus mengqadha puasa tapi tidak mengqadha salat? Faqalat, kemudian Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, aharuriyatun anti, apakah engkau ini orang Harura? Orang Harura itu orang-orang Khawarij. Ya, sebab orang Khawarij ini mereka juga mengqadha salat. Aharuriyatin ant? Qultu lastu biharuriyah. Tapi dia mengatakan, aku bukan orang Haruriyah. Walakinni as'al, tapi aku hanya bertanya, wahai Aisyah radhiyallahu anha, aku ingin ilmu. Qalat, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana yusibuna dzalika fa nu'mar biqada'is shaum wa la nu'mar biqada'is shalah. Dahulu kami pernah haid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau memerintahkan kami untuk mengqadha puasa dan tidak memerintahkan kami untuk mengqadha salat. Ya, jadi orang yang haid, orang yang nifas, ketika datang haid dan nifas, maka mereka tidak melaksanakan puasa, tidak melaksanakan salat, tapi untuk puasa itu harus diqadha. Ya. Kemudian orang yang sudah renta, tidak kuat lagi puasa. Ya, kakek atau nenek-nenek yang sudah sangat tua dan tidak lagi kuat untuk berpuasa. Atau mereka yang memang sakit dan harus terus-menerus minum obat. Ya, atau mereka yang ketika puasa pasti lemah. Ya, sangat lemah sekali. Nah, ini orang semacam ini, ya, orang yang sudah tidak kuat lagi puasa karena sakit atau karena ketuaan, maka mereka boleh untuk tidak berpuasa dan juga tidak mengqadha, tetapi dibayar dengan fidyah. Ya, 1 hari ditinggalkan, maka 1 orang miskin diberi makan. Kalau 29 atau 30 hari Ramadan mereka tidak melaksanakan puasa, maka mereka harus memberi makan kepada 29 atau 30 orang miskin. Ya, para ulama mengatakan diganti dengan 1 mud setiap harinya. Ada juga yang mengatakan boleh bagi mereka untuk mengundang 30 orang miskin ke rumahnya dan memberi sekali makan siang atau makan malam. Nah, ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah ayat 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya, orang-orang yang terlalu lelah untuk berpuasa, tidak sanggup lagi untuk berpuasa, maka harus fidyah, bayar fidyah. Ta'amu miskin, yaitu memberi makanan kepada orang-orang miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Siapa yang bertatawu, maka itu lebih baik. Artinya ketika 30 Ramadan dia meninggalkan, tapi yang diberi makan itu 50 orang miskin. Nah, ini lebih baik untuknya. Ya, atau ketika dia harus memberikan sekali makan kepada 30 orang miskin, dia memberikan 3 kali makan. Maka ini termasuk tatawu, sunnah yang baik sekali dilakukan. Nah, kemudian kita pun harus mengetahui hal-hal yang dibenci ketika puasa atau makruhatus shaum. Ya, ada hal yang dibenci ketika puasa. Yang pertama, yaitu terlalu dalam ketika istinsyak. Ya,
Istinsyak itu yaitu memasukkan air ke dalam hidung ketika berwudu. Nah, di luar waktu puasa, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menarik air dalam-dalam, kemudian disemburkan lagi. Nah, ketika berpuasa itu Rasulullah SAW melarang kita untuk menarik dalam-dalam. Sederhana saja, ya, tidak usah dalam-dalam. Sebab ini makruh. Ini berdasarkan riwayat dari Asim ibnu Laqit ibnu Sabirah, ya, dari ayahnya dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Idza istansyaqta fabalid illa an takuna sha'iman." Kalau kalian beristinsyak, kalau kalian memasukkan air ke dalam hidung, maka tarik dalam-dalam, kecuali dalam keadaan puasa. Ya, ini makruh. Ya, kemudian yang kedua, terlalu banyak makan, mengisi perut, ya, di bulan Ramadan. Biasanya ini terjadi di waktu berbuka atau di waktu sahur. Nah, ini termasuk hal yang dimakruhkan, hal yang dibenci. Ya, Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, orang yang banyak mengisi perutnya dengan makanan di waktu berbuka, biasanya di malam itu ibadahnya tidak akan maksimal. Salat isyanya akan ngantuk, tarawihnya akan ngantuk, ya, atau bahkan dia akan meninggalkan salat tarawih karena tidak kuat lagi untuk bangkit, untuk berdiri. Ya, dia meninggalkan itu, dia tidur pulas di malam itu. Maka hati-hati, jangan sampai kita terlalu banyak memasukkan makanan ketika berbuka. Itu akan mengancam ibadah kita di malam hari. Dan kalau orang terlalu banyak makan di waktu sahur, itu bukan akan mengancam minimal setengah hari ibadahnya. Dari subuh sampai zuhur dia akan malas, dia akan tertidur. Akhirnya salat subuh seadanya, zikir pagi ditinggalkan, qiraatul Quran, tadarusan itu pun ditinggalkan, dia bangun-bangun menjelang zuhur. Maka ini termasuk makruhatus saum, terlalu banyak makan. Dan Rasulullah SAW pun bersabda, "Ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batnihi." Tidak ada satu tempat yang paling buruk terlalu banyak diisi oleh seseorang daripada perutnya. Hasbu ibni Adam thalath akalat yuqimna sulbahu. Cukuplah untuk Bani Adam 3 suapan untuk mendirikan tulang-tulangnya. Fa in kana ala mahalah, kalau dia ingin lebih dari itu, ingin lebih dari 3 suapan, fathulus ya, fathulus ta'am wa thulus syarab wa thulus li nafsihi. 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk nafasnya. Nah, ini sabda Rasulullah SAW. Jangan seluruh, ya, isi perut kita tidak disisakan untuk nafas. Akhirnya nafasnya sedikit sekali. Ya, ini akan mengancam ibadah-ibadah kita dan juga akan menghilangkan makna saum itu sendiri. Sebab di antara makna saum yaitu agar kita merasakan perihnya perut orang-orang miskin ketika jarang dimasuki oleh makanan. Ketika kita terlalu banyak makan, maka makna itu akan hilang. Ya, maka termasuk ke dalam makruh dalam puasa. Nah, kemudian masuk kita pada keutamaan bulan Ramadan. Ya, di awal kita sudah mengatakan bahwa Ramadan ini adalah bulan yang paling istimewa. Ya, bulan yang paling istimewa. Dan Rasul mengatakan, "Idza kana awwalul lailatin min syahri Ramadan sufilati syayatin wa maradatul jin." Sejak malam pertama bulan Ramadan, Allah belenggu setan-setan dan jin-jin yang jahat. Wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah minha bab. Ditutup seluruh pintu neraka, ya, sampai tidak ada satupun yang terbuka. Wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab. Dibuka seluruh pintu surga yang 8 sampai tidak ada yang tertutup satupun. Wa yunadi munadin, kemudian ada yang menyeru di bulan Ramadan itu, "Ya baghiyal khair aqbil." Wahai mereka yang menginginkan kebaikan, bersiap-siaplah, sambutlah Ramadan. Sambutlah Ramadan dengan memperbanyak amal saleh, dengan memperbanyak qiraatul Quran, dengan memperbanyak doa. Wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai mereka yang ingin dengan keburukan-keburukan, maka tahanlah keburukan-keburukan kalian itu. Walillahi utaqa minan nar. Dan Allah Subhanahu wa taala pun di bulan Ramadan ada orang-orang yang ditunjuk oleh Allah untuk dibebaskan dari api neraka. Wa dzalika kullu lailah, dan hal itu berlaku sepanjang malam Ramadan.
Ya, selama bulan Ramadan di malam-malam harinya Allah menunjuk si fulan bebas, si fulan bebas, si fulan bebas dari neraka, si fulan bebas dari neraka. Itu ada orang-orang yang ditunjuk oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ditunjuk oleh Allah Azza wa Jalla terbebas dari neraka di malam-malam bulan Ramadan. Ya, ini keutamaan Ramadan. Kemudian keutamaan puasa sendiri. Orang yang berpuasa itu adalah orang yang akan dijauhkan oleh Allah Azza wa Jalla dari api neraka. Ini puasa wajib ataupun puasa sunnah. Ya, Rasul bersabda, "Man shoma yauman fi sabilillah." Siapapun yang berpuasa satu hari di jalan Allah. Ada yang mengatakan puasa satu hari sambil berjihad di jalan Allah. Ya, ada juga yang mengatakan siapa yang memang berpuasa karena Allah, sebab setiap amalan karena Allah itu adalah fi sabilillah. Dia ikhlas karena Allah. Ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifan, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejarak 70 tahun. 70 musim semi. Ya, Allah akan jauhkan. Bagaimana dengan orang yang puasa 2 hari? Bagaimana dengan orang yang puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan? Bagaimana dengan mereka yang berpuasa bertahun-tahun? Karena Allah Azza wa Jalla, ini akan sangat dijauhkan dari api neraka. Kemudian orang-orang yang pandai puasa pun mereka akan dipersilahkan oleh Allah Azza wa Jalla masuk ke dalam surga melalui bab Rayyan. Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Di surga ada sebuah pintu yang namanya Ar-Rayyan, yadkhulu minhu as-shaimun yaumal qiyamah. Ya, akan masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan ini orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, dan tidak ada yang mampu masuk ke dalam pintu itu selain orang-orang yang pandai puasa. Dan orang yang pandai puasa adalah orang yang melakukan puasa Ramadan plus puasa-puasa sunnah lainnya. Itu orang yang pandai puasa. Ya, mungkin kita kurang pandai dalam puasa, maka kejar melalui pintu salat. Mungkin kita kurang pandai salat, maka kejar surga melalui pintu jihad. Mungkin jihad pun kita tidak pernah, maka kejar puasa melalui pintu sedekah. Di mana kepandaian kita? Di situ Allah Azza wa Jalla membentangkan 8 pintu surga. Nah, kemudian puasa pun ini termasuk amalan yang dinasabkan langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Kullu amal ibni Adam lahu illa shiyam." Seluruh amalan Bani Adam itu untuknya kecuali saum. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Saum itu untukku dan aku yang akan langsung membalasnya. Ya, para ulama mengatakan, ya, di antaranya Ibnu Qudamah rahimahullah, dikatakan saum itu untuk Allah, padahal seluruh ibadah itu untuk Allah. Ya, tapi ini khusus saum itu untuk Allah. Kenapa? Karena saum ini satu-satunya ibadah yang tidak akan termasuki sifat riya. Kalau salat bisa dilihat ada ruku dan sujudnya, ada aksi. Kalau haji bisa dilihat ada ihramnya, ada tawafnya, ada sa'inya, ada tahallulnya, ada wukuf di Arafahnya, bisa terlihat. Ada kemungkinan ada sifat riya di sana. Kalau sedekah pun bisa terlihat orang mengeluarkan infaknya, ada namanya, ada nomor rekeningnya. Ini bisa terlihat orang yang bersedekah. Ada kemungkinan sifat riya. Tapi saum ini satu-satunya ibadah yang sifatnya menahan diri. Tidak ada amalan selain menahan diri. Ya, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan. Ya, ini maka saum itu satu-satunya amal ibadah yang tidak bisa diperlihatkan kepada orang lain, sehingga tidak mungkin timbulnya sifat riya. Maka puasa untuk Allah dan Allah yang akan langsung membalasnya. Dan ketika Allah yang Maha Karim, yang Maha Rahim, yang Maha Kaya memberikan balasan kepada manusia, maka itu akan memberikan balasan yang sangat istimewa. Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi," demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, "La khulufu famil shaim atyab indallah yaumal qiyamah min rihil misk." Sungguh bau mulut orang yang berpuasa pada hari kiamat di sisi Allah itu lebih wangi daripada aroma kasturi. Walis shaim farhatan yafrahuhuma. Bagi orang yang berpuasa mempunyai 2 kebahagiaan. Idza aftara fariha bi fitrihi. Pertama, ketika dia berbuka, dia akan bahagia dengan berbukanya. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumihi. Dan ketika wafat, maka dia akan gembira dengan membawa pahala puasa yang besar ke hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya, kemudian puasa ini termasuk ke dalam, ya, amalan yang terbaik, sebagaimana
Hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, "Alaika bisiyam fa innahu la mithla lahu." Hendaklah engkau berpuasa karena dia adalah ibadah yang tiada tanding, sangat besar sekali. Ya, kemudian orang yang berpuasa itu pun termasuk orang-orang yang akan mendapatkan ampunan di sisi Allah Azza wa Jalla. Dalam surat Al-Ahzab ayat 35, Allah berfirman, "Was-saimin was-saimat wal hafizina furujahum wal hafizat wadh-dhakirin Allah katsira wadh-dhakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Orang yang sering berpuasa, baik laki-laki ataupun wanita. Orang yang menjaga kehormatannya, baik laki-laki ataupun wanita. Orang yang banyak berzikir kepada Allah, baik laki-laki ataupun wanita, maka Allah akan menyediakan untuknya ampunan dan juga pahala yang sangat besar. Yang terakhir, puasa bisa menjadi syafaat pada hari kiamat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa dan qiraatul Quran itu akan menjadi syafaat pada hamba pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan anugerah hidayah dari Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan keagungan Ramadan, keagungan saum ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menerima ibadah kita. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran pada Ustaz Dr. Salahuddin LCM Mahum yang telah menyampaikan secara lengkap ya materi tentang Ramadan, ya mulai dari status hukum Ramadan itu sendiri, kemudian cara penentuan awal Ramadan, kemudian rukun-rukunnya, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh, kemudian tentang keutamaan Ramadan itu sendiri. Masya Allah, ini sebagai bekal yang cukup berarti bagi kita ketika kita tadi menyimak dan mendengarkan apa yang dijelaskan oleh beliau. Selanjutnya kita mungkin langsung ke sesi pertanyaan ataupun tanya jawab. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustaz, ya. Langsung saja mungkin ke pertanyaan ya, Ustaz ya. Ya. Yang pertama pertanyaan dari Bapak Untung, ya. Bapak Untung di Bogor. Pertanyaannya adalah, bagaimana hukum ibu yang mengandung usia 7 bulan? Apakah wajib berpuasa atau membayar fidyah? Atau mengganti puasa pada hari-hari lainnya? Itu Ustaz pertanyaannya. Baik, terima kasih. Ini berkaitan tentang orang yang hamil, ya 7 bulan ataupun berapa bulan. Ini tergantung kondisinya. Kalau kondisinya sehat dan tidak khawatir tentang janinnya, maka dia harus berpuasa sebagaimana orang yang sehat lain berpuasa. Tapi kalau dia merasa dirinya lemah, ya dia tidak kuat untuk berpuasa, maka jika dia berbuka karena mengkhawatirkan dirinya atau mengkhawatirkan dirinya dan janinnya, maka orang tersebut hanya mengqadha saja. Ya, kalau mengkhawatirkan dirinya atau mengkhawatirkan dirinya dan janinnya, itu mengqadha di hari yang lain. Tapi ketika dia mengkhawatirkan janinnya saja, dia tidak mengkhawatirkan dirinya, dia khawatir janinnya kurang sehat. Ya, yang dikhawatirkan hanya janinnya, maka Ibnu Abbas radhiyallahu an itu mengatakan dia harus mengqadha plus bayar fidyah. Seperti itu. Kita lanjut dengan pertanyaan kedua. Oh ya, sebelum kita lanjut, mungkin bagi ikhwafillah yang ingin bertanya bisa menyampaikan pertanyaannya melalui call center kami di 0821 1166 6677 ya. Kami ulangi, di call center melalui WA ya, 0821 1166 6677 ya. Nanti kalau memungkinkan kita baca hari ini, kita bacakan hari ini, ataupun kalau belum bisa kita jawab hari ini, kita tunda di pertemuan kita selanjutnya. Pertanyaan kedua, Ustadz, dari Pak Iwan Abu Usna di Sindang Barang Bogor. Pertanyaannya, apa saja adab-adab saat orang mengerjakan ibadah puasa? Ini pertanyaan global sepertinya, Ustadz ya. Silakan, Ustadz. Baik, adab-adab orang yang melakukan ibadah puasa. Yang pertama, memperbanyak ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kemudian memperbanyak sedekah. Sebab ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Memperbanyak qiraatul Quran atau tadarus, mempelajarinya, mempelajari maknanya, tafsirnya. Sebab setiap malam di bulan Ramadan
Rasulullah SAW senantiasa didatangi oleh Jibril alaihissalam untuk mengajarkan Al-Quran. Kemudian di antara adab yaitu menahan diri dari melakukan keburukan atau perkataan-perkataan dusta. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajah fi ayyada' ta'amahu wa syarabahu." Siapapun yang tidak meninggalkan perkataan dusta atau amalan dusta, maka Allah tidak butuh terhadap puasanya, walaupun dia meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya. Jadi seluruh perkataan dusta, seluruh perbuatan dusta atau perbuatan tercela lainnya, atau amal-amalan yang mengandung kedurhakaan kepada Allah, ini bisa mengakibatkan pahala puasanya itu batal. Maka adab yang terpenting selain kita memperbanyak amal saleh, juga meninggalkan keburukan-keburukan selama berpuasa. Masya Allah. Kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Penanyanya dari Ahmad Rifai, tempat tinggal Cipayung. Ya, pertanyaannya ini mungkin sesuai dengan konteks kekinian, Ustaz ya. Dalam kondisi pandemi ataupun wabah COVID-19, nampaknya tidak bisa sholat tarawih di masjid dan tidak bisa melakukan amalan-amalan Ramadan lainnya yang biasa dilakukan di masjid, berupa kajian, i'tikaf, dan lain-lain. Apakah bisa mengurangi keutamaan ibadah Ramadan? Dan bagaimana tata cara pelaksanaan sholat tarawih sesuai sunnah Rasulullah SAW? Baik, jazakallah khair. Yang pertama, bahwa Islam ini agama yang sangat fleksibel sekali. Untuk mereka yang terbiasa sholat berjamaah di masjid, untuk mereka yang terbiasa i'tikaf di masjid, maka ketika masjid itu ditutup dikarenakan wabah, maka pahala sholatnya di rumah itu seperti pahala sholat berjamaah. Ya, jadi tidak terkurangi untuk mereka yang memang terbiasa melakukan kebiasaan-kebiasaan baik semacam itu. Tiap tahun dia i'tikaf, ternyata tahun ini tidak bisa dikarenakan wabah, maka dia memperbanyak ibadah di rumahnya. Akan tetapi pahalanya sebagaimana dia i'tikaf di masjid karena kebiasaan itu. Ya, jadi tidak akan terhalangi, tidak akan mengurangi keutamaan kebiasaan. Beda dengan orang yang memang tidak terbiasa i'tikaf. Ya, dia tidak mendapatkan keutamaan itu. Orang yang tidak terbiasa sholat berjamaah, dia sholatnya di rumah, maka dia tidak mendapatkan keutamaan itu. Jadi untuk mereka yang terbiasa melakukan sholat berjamaah di masjid, untuk mereka yang terbiasa melakukan i'tikaf, di tahun ini tidak bisa melakukan itu, maka pahalanya tidak akan terkurangi. Dan untuk sholat tarawih, itu Rasulullah SAW pun pernah melakukan sholat tarawih di masjid berjamaah, dan juga beliau pernah melakukan sholat tarawih atau sholat malam di bulan Ramadan di rumahnya. Ya, di kondisi semacam ini ketika masjid-masjid kita tertutup, maka kita melakukan sholat tarawih di rumah kita masing-masing, ya, atau berjamaah bersama keluarga kita, sebagaimana yang Rasul ajarkan. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau sholat malam itu biasanya 11 rakaat. Ya, dan para ulama mengatakan sebenarnya ini bukan pembatasan. Boleh menambah, ya, kalau memang masih kuat, atau boleh mengurangi. Tapi biasanya Rasulullah SAW melakukan 11 rakaat di malam-malam bulan Ramadan atau di malam-malam di luar bulan Ramadan. Allah. Insyaallah. Berarti luar biasa ya, Ustaz ya. Kita dapat pahala seperti halnya biasa di tahun-tahun sebelumnya kita lakukan, gitu ya, Ustaz ya. Betul. Tanpa harus melakukan itu di bulan Ramadan kali ini. Iya, bagi mereka yang terbiasa melakukan semacam itu. Dan juga saya tambahkan bahwa salat malam itu dilakukan 2 rakaat. Ya, salatul laili matsna, bahwa salat malam itu 2 rakaat. Artinya setiap 2 rakaat salam, kemudian bangkit lagi 2 rakaat salam, seperti itu. Iya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Atau ini sama atau semisal dengan pertanyaan sebelumnya. Ade Muhaini, tempat dari Telaga Bestari, Tangerang, Ustaz. Ustaz, apakah boleh seumpama istri belum melunasi puasanya tahun lalu karena hamil dan menyusui, terus ikut puasa tahun ini, kemudian untuk membayar hutang puasa tahun lalu dilakukan setelah puasa di tahun ini? Bisa dipahami ya, Ustaz ya? Iya, Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah ditanya dengan pertanyaan yang hampir sama, bahwa beliau mengatakan
orang yang tidak bisa mengqadha puasa tahun lalu dikarenakan uzur syar'i, ya, dia baru saja selesai melahirkan, sudah mulai kuat tapi ternyata hamil lagi, sehingga tidak bisa puasa lagi, atau karena uzur syar'i lainnya, maka boleh baginya untuk melakukan puasa Ramadan, kemudian hutang tahun lalu itu dibayar setelah Ramadan, yaitu setelah tanggal 1 Syawal. Ya, tapi bagi mereka yang terus menunda-nunda, padahal dia kuat sebelumnya, dia menunda-nunda sampai tidak ada waktu untuk mengqadha. Ya, dia tetap harus mengqadha setelah puasa. Dia puasa sebagaimana biasa di bulan Ramadan, dan dia harus mengqadha setelah Ramadan walaupun dia berdosa dikarenakan dirinya telah melalaikan hutang puasanya. Ya, tapi masih tetap kewajiban puasa, masih bisa boleh berpuasa, dan memang wajib berpuasa di bulan Ramadan. Nah, kita lanjut dari pertanyaan Abu Sufa Pamulang. Mungkin hampir sama ini saja. Bagaimana mengganti puasa yang sudah lewat 1 tahun? Ya, Sudah puasa di yang ya. hampir sama, Hampir sama. sama ya, sudah terjawab ya Ustaz ya. Kita melanjutkan pertanyaan berikutnya dari Bapak Ojat Sudrajat, Tambun, Bekasi, ya. Pertanyaannya, seseorang yang tertinggal makan sahur karena telat bangun tidur saat adzan sudah berkumandang, maka dia langsung mengejar makan sahur seadanya di saat suara adzan masih berkumandang. Apakah puasanya tetap sah? Jadi ngejar pas adzan gitu ya Ustaz ya. Pas azan ya. Silakan. Di zaman Rasul itu ada 2 azan. Ya, azan yang dilakukan oleh Abdullah bin Umi Maktum dan azan yang dilakukan oleh Bilal. Nah, Bilal ketika azan itu di malam hari sebelum fajar shadiq datang. Nah, ketika Bilal azan, silahkan makan, silahkan minum. Tapi ketika azan itu dikumandangkan oleh Ibnu Umi Maktum, itu seseorang harus berhenti makan, berhenti minum, tidak boleh makan lagi. Sebab Ibnu Umi Maktum itu azannya ketika fajar shadiq datang. Subuh tadi. Subuh, waktu subuh datang. Ya, kalau fajar shadiq datang, para sahabat biasanya akan membisiki Abdullah bin Umi Maktum, fajar sudah datang, silahkan azan. Maka Abdullah bin Umi Maktum yang buta ini, beliau azan. Nah, azan yang berkumandang sekarang itu hampir nggak ada azan Bilal. Semuanya azan Abdullah bin Umi Maktum. Artinya azan subuh ketika sudah terbit, sudah adanya fajar shadiq. Ketika itu maka tidak boleh makan, tidak boleh minum. Ya, jadi kalau orang tetap makan dan minum ketika azan sudah tiba, ya, maka itu batal puasanya. Ya, maka dia tidak boleh makan lagi. Lebih baik untuknya puasa tanpa sahur. Ya, puasa tanpa sahur, tidak boleh makan. Ya, kecuali kalau memang diyakini azannya kecepatan, misalkan di daerah ini misalkan terlalu cepat azannya. Sebenarnya fajar shadiq belum datang, tapi memang azannya terlalu cepat. Nah, kalau memang yakin, sudah diteliti, ya terlalu cepat, maka silakan makan, silakan minum. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Muhammad Soleh, Cikarang, Bekasi. Bagaimana seharusnya sikap seorang muslim menyikapi Ramadan yang akan terasa hambar jika tanpa sholat jamaah di masjid, tanpa taraweh di masjid, iftar jama'i ditiadakan, dan lain sebagainya? Kurang lebih seperti amalan Ramadan tidak hanya sholat di masjid, tidak hanya taraweh di masjid. Ya, sholat bisa dilakukan di rumah, tarawih bisa dilakukan di rumah. Ya, maka alihkan amalan-amalan yang biasanya di masjid menjadi di rumah. Hangatkan rumah kita. Dan Rasul mengatakan, "Shallu fi buyutikum." Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Rasul pun mengajarkan kita untuk qiraatul Quran di rumah, agar rumah kita hangat, agar rumah kita tidak seperti kuburan. Maka kejar keutamaan ini. Ya, hangatkan rumah kita dengan memperbanyak qiraatul Quran. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah ini sebelum bulan Ramadan. Amin. Jazakallah khair. Kita melanjutkan pertanyaan berikutnya dari Bapak Darsono di Warakas, Jakarta Utara. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara kita bisa meningkatkan amalan dan iman kita pada bulan Ramadan? Iya, untuk meningkatkan iman, ini yang paling ampuh, mengenal Allah Azza wa Jalla. Ya, coba dalami buku-buku yang membahas tentang nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Kita ini sebenarnya menyembah siapa? Siapa Allah itu? Apa saja nama-namanya? Bagaimana sifat-sifatnya? Bagaimana malaikat takut kepada Allah Azza wa Jalla? Bagaimana ibadah para rasul ketika mereka
mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kenali nama Allah Azza wa Jalla. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah Al-Ghafur, Allah Asy-Syakur. Ya, ini akan meningkatkan amal kita dan iman kita. Ya, iman akan tebal seiring dengan kualitas pengetahuan kita tentang nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Ya, kemudian juga dalami tentang ilmu tentang surga dan neraka. Ini pun akan meningkatkan amal kita. Ya, kemudian perbanyak ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla, perbaiki kualitas salat kita, perbaiki kualitas qiraatul Quran kita. Insyaallah ini akan sangat menebalkan iman kita. Allah. Masya Allah. Kita lanjut pertanyaan berikutnya, Ustadz. Dari Bahrudin Karangpandan, Karanganyar, Solo. Masya Allah, ini dari Solo. Pertanyaannya pertama, ada 2 pertanyaan, Ustadz. Bagaimana cara berbuka yang benar di saat kumandang azan yang berbeda waktu dalam satu tempat? Mungkin masjid satu dengan masjid yang sebelahnya berbeda gitu, Ustaz. Ikut yang mana ini kita gitu? Iya. Jadi berbuka itu sebenarnya patokannya bukan azan, tapi patokan utama itu adalah tenggelamnya matahari. Ya. Kalau matahari sudah tenggelam, maka sudah berbuka. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi patokan utamanya sebenarnya adalah matahari. Tapi boleh kita menjadikan ya azan satu masjid sebagai patokan. Kalau kita yakin bahwa di masjid itu muazzinnya adalah muazzin yang tahu tentang waktu. Kemudian muazzin itu adalah muazzin yang amanah. Nah, kalau kita sudah yakin ya tukang azan di situ adalah orang yang ahli tentang waktu, kemudian dia pun amanah, dia tidak akan azan kecuali sudah tepat pada waktu, maka boleh kita menjadikan azan di masjid itu ya sebagai patokan. Ya, abaikan masjid-masjid yang lain kalau kita sudah menentukan seperti itu. Ya, insyaallah. Jazakallahu khair. Kita lanjut pertanyaan dari Ummahat ini mungkin Ibu. Ustaz, ada dari Ibu Khalifatur Rosidah. Pertanyaannya, mau tanya kiat-kiat untuk menjauhi hibah apa ya Ustaz? Iya. Kiat yang utama yaitu meyakini bahwa ghibah itu haram. Dan ghibah itu adalah perbuatan yang sangat buruk. Allah Subhanahu wa taala menyamakan ya atau mengkiaskan orang yang menggibah saudaranya itu seperti orang yang memakai daging bangkai saudaranya. Ya, jangankan makan daging bangkai manusia, makan daging bangkai kambing pun kita akan jijik. Itu ghibah. Ya, dan Rasul mengatakan tentang ghibah yaitu dzikraka akhaka bima yakrah, yaitu engkau menyebut-nyebut saudaramu tentang sesuatu yang dibencinya, menyebut-nyebut keburukan saudara kita sesama muslim, itu namanya ghibah. Menyebut-nyebut kekurangan saudara kita, itu namanya ghibah. Baik kekurangan itu ada pada fisiknya atau kekurangan itu ada pada agamanya. Seperti kita mengatakan jempolnya lebih kecil daripada kelingkingnya misalkan. Itu ghibah. Atau menyebut kekurangan agamanya, seperti kita mengatakan dia ini orang yang tidak pernah puasa sunnah, ya, Senin Kamis tidak pernah, 6 hari bulan Syawal tidak pernah. Salahnya itu adalah kekurangan agama pada saudaranya. Ini pun termasuk ke dalam ghibah. Ya, yakini itu adalah haram. Kemudian juga berkawan dengan orang-orang yang baik, ya, sehingga kita terjauh dari perkara-perkara ghibah. Allah a'lam. Mungkin pertanyaan terakhir ya Ustaz ya, di kesempatan pagi hari ini dari Bapak Januar Erman, mungkin masih bertanya terkait masalah ibu yang hamil ini Ustaz, atau melahirkan. Ana mau bertanya Ustaz, kalau perempuan yang nggak membayar hutang puasanya setiap tahun, gimana hukumnya? Dan gimana cara membayar hutang yang puasa banyak kelewat itu? Syukron. Iya, kalau memang sangat melelahkan ya tiap tahun ya, kalau bisa dicicil setiap Senin Kamis, dia harus membayar. Tetap ini adalah hutang ya, hutang puasa yang harus dia tunaikan. Kalau ibu itu ibu yang sehat ya, ibu yang sehat, ibu yang memang kuat berpuasa, kemudian ada kesempatan untuk berpuasa, maka dia harus membayar. Ya, bisa diiringi dengan puasa-puasa sunnah atau disatukan dengan puasa sunnah. Dia bayar qadha di setiap Senin dan Kamis. Itu bisa. Ya. Kalau memang kuat dan dia tidak ada kewajiban untuk fidyah atau yang lainnya. Kalau dia kuat, sekali lagi. Ya.
Tapi kalau memang tidak kuat, ya tidak kuat sakit-sakitan, maka baginya harus membayar fidyah. Ya, 1 hari puasa itu diganti dengan 1 mud diberikan kepada orang miskin, atau memberikan makanan siap saji kepada 1 orang miskin. Dan hutang itu harus ditulis, baik hutang berupa harta terhadap sesama manusia atau hutang puasa ya yang kita tinggalkan, berapa hari kita tinggalkan, itu harus ditulis, harus dicatat. Kadang lupa. Sebab kadang lupa memang ya. Iya, kadang lupa. Sebab kalau tidak ditulis itu akan lupa. Kemudian kalau dia meninggal dunia, ya, ketika dia punya hutang puasa dan dia qadarullah meninggal dunia, belum sempat membayar, maka yang membayarnya adalah walinya. Artinya harus ada walinya yang berpuasa menggantikan posisinya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan katsiran atas penyampaian materi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk, Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga antum dan keluarga antum dan kita semua tentunya. Amin. Dan kami sampaikan, kita akhiri pertemuan kita di streaming kami pekan ini, hari ini, dan insya Allah kita akan melanjutkan kegiatan streaming kami ini di pekan selanjutnya di tanggal 26 April bersama Al-Ustadz Dr. Rahindra Maya STHI MPDI. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita semua pemirsa streaming kami saat ini dan rekan-rekan kaum muslimin semuanya untuk bisa kembali mengikuti streaming kami di pekan berikutnya. Dan sekaligus kami konfirmasi bahwa tadinya yang jadwal streaming bersama Ustadz Dr. Muhammad Sarbini, yaitu tanya jawab masalah pertanyaan-pertanyaan yang ada, kami rasa kita cukupkan dengan Ustadz Sholah tadi, sudah mencukupi ya. Artinya jadwal yang sudah kita sebar sebelumnya untuk Ustadz Dr. Muhammad Sarbini sudah kita cukupkan dengan Ustadz Dr. Sholahuddin. Alhamdulillah, itu mungkin dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pahala terbaik buat kita semua. Jazakumullah khairan katsiran. Kita tutup majelis kita ini dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.